Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis tanah di Pulau Flores. Kalau kita bicara tentang Pulau Flores, pasti langsung terbayang keindahan alamnya yang eksotis. Gunung-gunung yang menjulang, pantai yang menawan, dan budaya lokal yang kaya banget. Tapi di balik semua keindahan itu, ada satu aspek penting yang sering terlupakan, yaitu jenis tanah yang membentuk pulau ini. Nah, hal yang demikian sangat menarik untuk kita bahas. Karena kondisi tanah di Flores sangat dipengaruhi oleh faktor geologi, iklim, dan vegetasi yang ada di sana. Pulau Flores secara geologis terbentuk dari aktivitas vulkanik yang intens karena memang berada di jalur cincin api Pasifik. Artinya, banyak tanah di Flores berasal dari hasil letusan gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah lama tidak aktif. Ini menjadikan tanah-tanah di Flores kaya akan unsur hara, walaupun tidak semua daerah punya tingkat kesuburan yang merata. Jenis tanah yang dominan di Pulau Flores adalah tanah andosol. Nah, tanah ini berasal dari abu vulkanik dan biasanya sangat subur. Ciri khasnya itu warnanya gelap, teksturnya gembur, dan mudah menyerap air. Andosol ini banyak dijumpai di daerah pegunungan seperti di sekitar Gunung Inari, Gunung Egon, dan Gunung Kelimutu. Karena subur, tanah ini cocok banget buat pertanian seperti tanaman kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan tropis. Selain itu, ada juga tanah latosol yang juga terbentuk dari batuan vulkanik tapi telah mengalami pelapukan yang lebih lanjut. Latosol ini banyak terdapat di wilayah yang curah hujannya tinggi dan vegetasinya lebat. Warnanya biasanya kemerahan sampai coklat tua dan teksturnya agak liat. Jenis tanah ini cukup baik untuk pertanian, walaupun perlu pengelolaan yang hati-hati supaya tidak cepat habis unsur haranya. Kemudian di bagian barat dan tengah Flores, seperti di wilayah Manggarai dan Ngada, kita juga bisa menemukan tanah regusol. Nah, tanah ini terbentuk dari material vulkanik yang masih muda, seperti pasir vulkanik, dan sifatnya belum terlalu matang. Biasanya warnanya cerah dan teksturnya agak kasar. Regosol punya drainase yang bagus, tapi kandungan hara alaminya masih rendah. Jadi butuh pemupukan atau mat dijadikan lahan pertanian. Lalu di beberapa daerah pantai dan dataran rendah seperti Larantuka atau Maumere, kita bisa menemukan tanah aluvial yang terbentuk dari endapan sungai. Ini tanah yang relatif muda, suburnya sedang, dan cocok untuk tanaman padi dan hortikultura, terutama di daerah yang irigasinya baik. Ada juga jenis tanah Mediteran di bagian timur Flores, terutama di daerah yang berbatu kapur seperti di sekitar Flores Timur. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan biasanya punya pH yang agak basah, warnanya merah hingga coklat, dan sayangnya jenis ini kurang subur karena cepat kehilangan air dan unsur hara. Tapi dengan teknik konservasi dan pengolahan tanah yang tepat, tanah ini tetap bisa dimanfaatkan, misalnya untuk tanaman palawija. Yang menarik juga adalah variasi tanah di Flores sangat dipengaruhi oleh ketinggian dan curah hujan. Di daerah tinggi yang sejuk dan basah, tanah cenderung lebih subur dan mendukung jenis tanaman hortikultura.
Sedangkan di daerah rendah dan kering seperti di sekitar Pulau Lembata dan Flores bagian timur, kondisi tanahnya lebih kering dan kurang mendukung pertanian intensif. Sehingga penduduk di sana banyak yang menggantungkan hidup dari peternakan atau hasil laut. Nah, dari paparan ini kita bisa lihat bahwa kondisi tanah di Flores sangat beragam, tergantung lokasi dan proses pembentukannya. Hal ini tentu jadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan lahan dan pertanian. Tapi dengan pemahaman yang baik tentang jenis tanah dan cara mengelolanya, potensi alam Flores bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa merusak lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mengenal jenis tanah itu penting, apalagi buat masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian. Tanah bukan cuma pijakan kaki, tapi juga sumber kehidupan. Dan di Flores, tanah menyimpan cerita panjang tentang letusan gunung, aliran sungai, dan adaptasi manusia dalam menghadapi alam. Ya, demikian ulasan kita tentang jenis-jenis tanah di Pulau Flores ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video Guru Cakap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.